Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Al-Ghazali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai langkah-langkah kontrol mikroba untuk es krim atau soft es krim lembut dalam merek waralaba. Nah, ini merupakan sebuah analisis komparatif dari analisis mikroba dan praktik pembuatannya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas di bab abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan arahan dari pedoman pelengkap kebersihan industri. Hal ini digunakan sebagai upaya untuk pengendalian risiko atas adanya mikrobia pada makanan. Nah, kemudian di sisi lain pelibatan juga pada pihak ketiga, yaitu atau disebut audit keamanan makan. Nah, ini audit ini fungsinya adalah untuk mengawasi terkait dengan adanya pedoman-pedoman mengenai kebersihan. Kemudian hasil dari analisis penelitian ini yaitu ditemukan dua bakteri, yaitu ada bakteri heterotrofik dan adanya bakteri coliform. Nah, kemudian yang menjadi problem adalah terdapat kompleksitas peralatan yang ada pada sebuah industri tadi. Kemudian hal ini membuat perlu dilakukan upaya untuk menjaga kebersihan, yaitu dengan melakukan disinfektan. Nah, rekomendasi dari penelitian ini membicarakan terkait dengan memberikan pedoman terhadap pelengkapan peningkatan keamanan pakan. Nah, hal ini difungsikan sebagai upaya untuk melindungi dari adanya pencemaran mikrobiologis. Baik, selanjutnya di latar belakangnya, kenapa penelitian ini dilakukan? Pertama, melihat pada persebaran industri makanan khususnya di Korea, maka upaya yang perlu dilakukan adalah perlunya strategi agar memanajemen keamanan pangan. Nah, hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menghindari risiko berkaitan dengan makanan. Nah, sebenarnya penerapan yang bisa dilakukan adalah dengan penerapan sistem HACCP. Namun, kenyataannya ini tidak cocok disebabkan karena adanya perbedaan tertentu pada lingkungan kerja dan operasional dari industri tadi. Nah, upaya yang dapat dilakukan adalah perlunya untuk mempertahankan pada proses yang seragam atau yang sama. Nah, kemudian adanya proses yang sama ini menjadikan memberikan panduan manajemen yang memastikan proses tersebut bisa dilakukan secara seragam terkait dengan manajemen keamanan pangan. Nah, kemudian penelitian ini dilakukan untuk menciptakan praktik manajemen mikrobiologis dari proses pembuatan hingga hasil produk. Kemudian tujuan dari keseluruhannya adalah guna melengkapi pedoman kebersihan pangan untuk mengendalikan risiko mikrobiologis dan pemeriksaan keamanan pangan. Nah, selanjutnya berbicara mengenai metode pengambilan sampelnya. Jadi, pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara tersembunyi atau tidak diketahui oleh pemilik industri tersebut. Hal ini difungsikan sebagai menjaga penelitian tersebut tetap objektif. Nah, kemudian sampel ini diambil pada toko dengan bahan baku terbatas dan belum banyak pelanggannya. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan pada musim panas. Nah, kenapa mesti dilakukan di musim panas? Ini karena ketika di musim panas banyak orang yang mengkonsumsi es krim tadi. Nah, kemudian sampel tersebut dikirimkan dalam waktu 3 jam dengan mempertahankan suhu 4 derajat Celcius. Nah, semua sampel tersebut dianalisis dalam rangkap 3. Nah, kemudian sampel dikumpulkan pada 3 hari sekali selama 3 bulan. Oke, selanjutnya adalah bahan pengambilan sampel. Nah, bahan pengambilan sampel ini terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama dari bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku yang digunakan ini ada es krim premix, kemudian ada kerucut pegangan, dan kemudian ada air untuk membersihkan. Nah, sedangkan pada aspek di produk akhirnya yaitu bisa mendapatkan hasil dari produk soft ice cream.
Nah, untuk peralatan dan alat yang digunakan itu memenuhi dari permukaan dalam pembuatan es krimnya, kemudian outlet permukaan dari pembuatan es krim tersebut, sama peralatan dan penyimpanannya, serta adanya tempat take out untuk es krim, kemudian penyiapan juga pada alat-alat yaitu gelas untuk take out dan kertas pembungkus. Untuk selanjutnya yaitu adalah analisis mikrobia. Nah, analisis mikrobia ini terdiri dari 4 bakteri. Nah, pertama ada bakteri heterotropik, kemudian ada bakteri Escherichia coli, kemudian ada bakteri coliform, dan bakteri Staphylococcus aureus. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan audit keamanan pangan. Nah, ini audit keamanan pangan ini dilakukan oleh orang yang sangat expert. Nah, expert ini dilibatkan dalam penelitian ini sebagai upaya agar penelitian dapat dilakukan secara objektif. Kemudian pihak dari audit setidaknya memiliki pengalaman selama 6 tahun dalam bidang manajemen keamanan pangan. Dan di sisi lain, mereka ini memiliki gelar yang relevan dan diterbitkan dalam jurnal internasional. Kemudian mereka memahami tentang manajemen keamanan pangan. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengembangan daftar periksa. Ini adalah sebagai upaya untuk melihat bagaimana pemeriksaan ini melalui beberapa macam penilaian. Nah, pada penilaian pertama ini mengacu pada untuk menilai apakah perusahaan tersebut menggunakan pedoman sanitasi. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah semua peralatan dan alat makan tersebut telah disterilisasikan. Kemudian yang ketiga untuk menilai apakah para pekerja ini menggunakan bahan disinfektan guna menjaga status kebersihan. Kemudian yang keempat untuk menilai pengendalian dari keamanan pangan tersebut. Kemudian yang kelima berbicara soal manajemen proses dari store, kemudian pengecekan, pemrosesan, pengemasan hingga tahap sampai ke layanan ke konsumen. Nah, kemudian yang keenam ini berbicara soal pengendalian hama. Adanya serangga ini dapat menyebabkan kontaminasi pada makanan kontaminasi pada makanan yang berakibat pada keracunan. Kemudian yang ketujuh adalah pemeriksaan pada si pembuat makanan. Nah, dengan melihat beberapa aktivitasnya bisa dilihat kebiasaan dari para yang bekerja di industri tersebut. Dia menggunakan standar untuk mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan 1 kali pakai. Selanjutnya audit lapangan. Nah, audit lapangan ini dilakukan sesuai dengan daftar periksa yang telah ada. Kemudian dalam kasus pengamatan lebih lanjut yang tidak terbiasa terkait dengan kontrol mikrobia, dilakukan pencatatan dan dilakukan wawancara di tempat yang dilakukan secara terpisah oleh auditor. Kemudian terkait dengan proses yang melibatkan pendinginan ini diukur dengan menggunakan termometer atau termometer inframerah. Nah, kemudian untuk suhu dan konsentrasi terklorinasi yang efektif diukur 3 kali atau lebih menggunakan protokol standar untuk memverifikasi bahwa mereka tidak menyimpang dari kriteria referensi tersebut. Selanjutnya pedoman manajemen keamanan pangan masing-masing perusahaan atau industri dianalisis dan kemudian diaudit dengan tujuan membandingkan hasil analisis mikrobia dan audit keamanan makanan pada pihak ketiga. Dan untuk hasil analisis pada proses ini, konsentrasi klorin digunakan untuk memeriksa konsentrasi atau pengenceran disinfektannya. Kemudian campuran dari es krim ini diperlukan dengan lebih banyak bahan susu bebas lemak daripada es krim komersil. Jika bahan bakunya bubuk, nah air dari cangkir tersebut ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian paling tidak berada pada suhu temperatur 6-8 derajat Celcius. Hasil audit makanan menilai pekerja para industri tadi menggunakan sarung tangan sekali pakai. Kemudian pemeriksaan es krim ini bisa dilakukan
menggunakan air bisa dilakukan secara otomatis. Namun proses ini dilakukan selama 3-4 hari sekali. Kemudian untuk pembersihan pada pendingin es ini yang mengalami kesulitan, maka pembersihan tersebut dilakukan secara manual dengan menyemprotkan disinfektan. Jadi karena mesin karet yang ada di es krim tersebut kan pembersihannya tidak diatur dalam kebersihan, jadi harus dibongkar terlebih dahulu untuk membersihkan karet yang berkaitan dengan saluran pembuatan es krim itu. Jadi tidak ada prosedur tersebut, maka akhirnya pembersihan dilakukan secara manual. Oke, nah selanjutnya ini berbicara soal hasilnya. Jadi dalam analisis hasil tersebut yaitu ditemukan terdapat bakteri heterotroph yang meningkat. Nah ini bisa ditunjukkan pada intensitas warnanya. Jadi kontaminasi Hb ini terdapat pada bahan atau produk hasilnya itu. Oke, untuk selanjutnya ini adalah berbicara mengenai praktek manufaktur dan muatan mikrobia pada bahan dan produk. Jadi di sini ditemukan dua virus, yaitu dua mikrobia, yaitu Staphylococcus aureus dan E. coli. Nah, untuk dua bakteri ini tidak terdeteksi pada bahan baku apapun. Kemudian yang ditemukan adalah adanya bakteri coliform yang itu tidak diketahui apakah merupakan hasil kontaminasi silang yang disebabkan oleh penjamah makan. Kemudian hal ini dikarenakan coliform terdeteksi dalam produk berasal dari toko yang berbeda. Kemudian hasil dari deteksi coliform ini menunjukkan adanya kontaminasi tinja. Karena tidak ada mikroorganisme yang terdeteksi dalam bahan baku seperti es krim premix ataupun confection bahan baku yang lainnya, ini diyakini dalam keadaan sangat steril. Nah, untuk selanjutnya ini adalah beberapa grafik yang mengenai datangnya bakteri heterotropik. Jadi bakteri heterotropik ini sebenarnya ini datang dari mana gitu. Nah, karena kalau misalnya secara prosedural, jadi melalui pemrosesan sampai pada tahap produk itu jadi, nah ini tidak diketahui kontaminasi bakteri heterotropik ini dari mana. Tapi yang paling bisa dicurigai atau bisa diasumsikan yaitu bisa jadi bakteri ini datang dari sil, yaitu sil keluarnya antara pembuatan es krim dengan hasil jadinya. Jadi karena di sil atau karet pembuatan di es krim itu tadi kan jarang dibersihkan. Nah, kemungkinan besar kontaminasi bakterinya berasal dari situ. Karena dalam penelitian ini tidak ada prosedural untuk mengecek atau membongkar mesin tersebut, makanya hal ini tidak dilakukan. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari kesimpulan dari penelitian ini berbicara soal adanya industri makanan di Korea yang begitu pesat, sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah untuk memulai membangun strategi terkait dengan penerapan keamanan pangan. Nah, selain itu adanya industri waralaba yang sifatnya masih baru berkembang, sebaiknya harus menyiapkan juga untuk menerapkan standar manajemen yang itu harus disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kemudian meskipun pedoman manajemen risiko makanan secara fundamental sudah diatur, tapi upaya untuk mengecek mikrobia atau bakteri yang ada pada makanan ini harus selalu dipantau terus. Jadi harus selalu dikonfirmasi secara khusus. Kemudian selain itu perlu juga diatur untuk menyiapkan segala peralatan sesuai dengan standar yang terukur. Ini diupayakan agar mengetahui sistematisasi terkait dari pembelian peralatan hingga alat-alat tersebut sampai di industri tersebut. Nah, kemudian temuan tersebut menunjukkan bahwa
Untuk memastikan kualitas dari mikrobia ini harus dilakukan upaya kolektif, yaitu dengan upaya pembersihan, kemudian mengatur peraturan terkait dengan sterilisasi yang harus selalu sesuai dengan standarnya untuk menghindari adanya kontaminasi pada produk pangan tadi, khususnya dalam pembuatan soft ice cream. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.